Perkenalkan, nama saya Daud Sulisi. Di sini sebelum saya menjelaskan tentang codingan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu itu apa itu pengertian dari sinkronus dan asinkronus. Yang pertama, sinkronus programming itu pengertiannya adalah cara kerja program di mana setiap tugas dieksekusi satu persatu secara berurutan. Tugas berikutnya harus menunggu tugas sebelumnya selesai. Ibaratnya itu seperti mengantri di loket. Orang kedua tidak bisa dilayani sebelum orang pertama selesai. Kemudian kelebihan dari sinkronus itu logika lebih sederhana dan mudah dipahami. Kemudian juga dia lebih mudah karena alurnya jelas dan juga cocok untuk proses yang tidak membutuhkan banyak I atau O atau disk jaringan. Kekurangannya itu lambat jika ada operasi yang menunggu atau misalnya itu request internet. Kemudian program bisa freeze atau hang sementara dan juga tidak cocok untuk aplikasi yang harus responsif. Kemudian contoh nyatanya sehari-hari itu seperti ATM. Mesin ATM itu tidak memproses dua orang sekaligus. Jadi setiap langkah harus selesai dulu sebelum lanjut ke langkah berikutnya. Dan juga seperti proses install aplikasi harus menunggu langkah extract file selesai dulu sebelum install registry. Kemudian saya akan menjelaskan juga tentang asynchronous programming. Itu pengertiannya itu asynchronous adalah cara program di mana tugas tidak harus menunggu tugas lain selesai. Ketika ada proses yang menunggu atau misal request API, program bisa melanjutkan tugas lain. Ibaratnya itu seperti restoran. Kamu pesan makan, kemudian koki masuk di dapur, kamu tidak menunggu diam atau bisa melakukan hal lain dulu seperti scroll TikTok, main game, ngobrol dan lain-lain. Kelebihannya itu lebih cepat, terutama untuk tugas I atau O, atau HTTP request membaca file besar. Kemudian aplikasi tetap responsif selama menunggu proses lain dan juga pekerjaan bisa diparalelkan tanpa blocking. Kekurangan dari asinkronus itu lebih kompleks untuk dipahami, kemudian debugging lebih sulit dan juga perlu library atau fitur khusus atau contohnya itu Python Asyncio IO HTTP. Contoh nyata sehari-hari itu seperti aplikasi chat WhatsApp. Saat kita mengirim pesan itu aplikasi tidak bisa digunakan atau pengiriman berjalan di background, jadi chatnya akan tetap terkirim. Kemudian browser itu seperti saat membuka tab baru, tab lain itu tetap bisa digunakan. Dan mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang ada. Ya, jadi baris 1 dan 2 itu yang baris pertama itu untuk menjalankan fungsi asinkronus di Python, dan baris yang kedua itu untuk mengambil data dari internet secara asinkronus. Kemudian baris yang keempat itu untuk mendefinisikan fungsi asinkronus bernama fetch data. Kemudian baris kelima itu untuk memulai block try untuk menangkap error agar program tidak berhenti saat error. Kemudian baris keenam itu untuk request get ke URL untuk menggunakan session. Kemudian baris ketujuh itu untuk mengecek apakah server merespons dengan status berhasil.
atau 200 jika statusnya 404 atau 500 itu akan dilempar error otomatis. Kemudian baris ke-8 itu untuk masuk ke blok pengecekan apakah respons berupa JSON. Kemudian baris ke-9 itu untuk mencoba data sebagai JSON. Kemudian baris ke-10 sampai baris ke-11 itu untuk jika data bukan JSON itu maka dibaca sebagai teks biasa. Kemudian baris ke-12 itu untuk menampilkan pesan bahwa data berhasil didapatkan dari URL. Kemudian baris ke-14 itu untuk mengembalikan hasil data ke pemanggil fungsi. Kemudian baris ke-14 sampai baris ke-16 itu sampai baris ke intinya baris 14 sampai baris 9 itu untuk jika request melebihi 10 detik itu maka akan masuk ke blok ini. Kemudian baris 17 sampai 18 itu untuk menangkap semua error lain seperti koneksi putus, DNS error, dan lain-lain. Kemudian baris ke-19 itu untuk mengembalikan nilai non jika terjadi error. Kemudian baris ke-20 kemudian baris ke-19 itu untuk mendefinisikan fungsi utama yang berjalan secara asinkronus. Kemudian baris ke-20 itu baris dari ke-21 sampai baris ke-24 itu untuk membuat data URL akan diakses bersama-sama. Dan baris ke-26 itu untuk membuat session HTTP. Session ini digunakan untuk semua request lebih efisien. Kemudian baris 27 ke-27 itu untuk membuat daftar task asinkronus. Setiap URL akan dibuatkan fetch data atau fetch data masing-masing. Yang ke-28 itu untuk menjalankan semua task secara paralel atau menunggu satu selesai. Semua hasil akan masuk ke variabel result. Kemudian baris ke-30 itu untuk menampilkan pesan bahwa semua proses selesai. Kemudian baris ke-31 itu untuk menampilkan setiap hasil yang diterima dari tiap URL. Kemudian baris ke-34 itu untuk menjalankan fungsi main ketika file dijalankan langsung. Asinsioran itu digunakan untuk menjalankan program asinkronus. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang codingan yang berikutnya. Import time atau baris pertama ini itu untuk mengimpor modul time. Modul ini digunakan untuk membuat program berhenti sementara menggunakan timestamp. Kemudian itu yang baris ketiga itu untuk mendefinisikan fungsi bernama tugas yang membutuhkan dua parameter.
Kemudian baris keempat itu untuk menampilkan bahwa tugas-tugas tertentu sedang dimulai menggunakan string agar nama tugas bisa diganti-ganti. Kemudian baris kelima itu untuk program berhenti selama beberapa detik atau sesuai parameter waktu. Kemudian baris ke-6 itu untuk agar setelah waktu menunggu selesai, program menampilkan bahwa tugas sudah selesai. Kemudian baris ke-8 itu untuk menampilkan dulu bahwa program sedang memakai sinkronus. Kemudian baris ke-10 itu untuk memanggil tugas dengan menggunakan nama tugas download file 1. Waktu itu 3 detik, program berhenti 3 detik dan tidak menjalankan apapun sampai selesai. Kemudian baris ke-11 itu setelah tugas 1 selesai, barulah tugas 2 berjalan, menunggu lagi 3 detik untuk bisa dijalankan. Kemudian baris ke-12 itu untuk setelah tugas 2 selesai, barulah tugas 3 dieksekusi, dan itu menunggu selama 3 detik dulu. Dan juga yang baris ke-14 itu menampilkan bahwa seluruh pekerjaan sudah selesai setelah semua proses booking dilewati. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.